Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Dan kita akan bersama-sama sekali lagi membuka ayat firman Tuhan hari ini, yaitu dari Injil Matius pasal yang ke-6. Kita membahas yaitu tentang doa Bapa kami. Dan tadi dikatakan sudah hari ini sampai pada poin yang ke-5. Kita akan baca di atas terlebih dahulu ya. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, salah satu hak besar yang kita miliki itu adalah berdoa. Berdoa itu adalah percakapan hati ke hati dengan Tuhan. Dan doa kita, dalam doa kita tuh dapat mencurahkan seluruh isi hati kita kepadanya. Dan kita pun mendapatkan apa? Kelegaan. Kita akan mendapatkan kekuatan. Kita akan mendapatkan penghiburan, yaitu melalui doa itu tadi. Selain itu doa juga bisa dikatakan sebagai nafas iman bagi setiap kita, yaitu manusia. Nah saudara, inilah yang mendorong murid-murid Yesus untuk meminta petunjuk dalam doa yang dapat menjadi pedoman dasar. Itulah sebabnya pada waktu para murid melihat Yesus berdoa, maka mereka pun berkata kepadanya, "Oh Tuhan, ajarkan kami berdoa." Dan Tuhan mengajarkan yang kemudian dikenal sebagai doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini memberi kita bahan-bahan yang perlu dalam sebuah doa. Karena itulah saudara, saya katakan doa ini bukan mantra. Amin, pasti terjadilah. Doa ini merupakan bahan saudara. Dan doa ini memiliki susunan yang teratur, strategis, sistematis, bagus sekali. Karena di dalam doa Bapa kami kita lihat fokus awalnya adalah Allah. Allah kita beserta kemuliaannya. Dan itu sudah dibahas waktu lalu. Dan kemudian berpindah dari Allah, berpindah yaitu kepada manusia serta kebutuhannya. Karena itu saudara, bagi saya pribadi, doa Bapa kami yang biasa kita ucapkan setiap minggu itu mengingatkan, mengajar saya untuk berdoa, untuk berseru, untuk selalu dekat, melekat. Seperti tadi dikatakan, karena kita manusia diciptakan adalah bagi kemuliaan Allah. Karena itu saya berani katakan, hidup manusia akan gagal kalau kita tidak hidup sesuai petunjuk serta tujuan Sang Penjunan kita, Sang Pencipta kita. Saudara, coba perhatikan dalam doa Bapa kami ini. Diawali dengan Bapa kami yang di surga. Nah, itu mengajar kita kepada siapa sih kita berdoa? Yaitu Bapa di surga. Bapa yang menciptakan kita, yang memberi hak kepada kita, sehingga menyebut Dia sebagai Bapa kami. Itu sudah dikotbahkan ya, sudah dijelaskan tuntas, yaitu oleh pendeta Daniel. Lalu dikatakan dikuduskanlah namamu. Sudah dijelaskan oleh penginjil Kristina. Datanglah kerajaanmu. Pendeta Gatot Kristanto sudah menjelaskannya. Dan minggu yang lalu penginjil Yudi sudah menjelaskan, yaitu tentang jadilah kehendakmu.
Nah, hari ini kita masuk bahasan doa Bapa kami. Sampai di poin yang kelima, yaitu ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jelas ya, doa ini jelas. Kita langsung berkata, jelas kok Kak, wes gak usah diomongi, ngerti. Saudara, atau kalau kita lihat dalam Injil yang lain, yaitu Injil Lukas 11 ayat 3 juga dituliskan. Berikanlah kami setiap hari, dikatakan, makanan kami yang secukupnya. Saudara, berbicara tentang mengenai makanan. Makanan itu adalah sesuatu yang esensial banget di dalam hidup kita. Manusia hidup harus makan. Kalau gak makan, sama Dr. Novian diinfus. Manusia hidup harus makan. Dan kita lihat dalam Alkitab jelas tertulis bahwa Allah tidak saja di dalam Alkitab itu berbicara berkenaan segala sesuatu yang cuma kelihatannya rohani. Enggak. Tapi juga yang kelihatannya jasmani, yaitu soal kebutuhan sehari-hari, soal makanan dibahas di tempat ini dalam Alkitab. Itulah sebabnya, saudara, ketika saya membaca buku daripada pendeta Stephen Tong, dia katakan, kita ini sebagai orang Kristen juga manusia yang memiliki tubuh fisik, manusia yang membutuhkan materi. Kita itu perlu pakaian, kita itu perlu makan. Kalau enggak piye? Kalau enggak ya kedinginan, kalau enggak ya kelaparan. Kita itu perlu kendaraan, kalau enggak piye? Capek, repot, bahkan susah di jalan. Kita tuh perlu rumah. Membuat apa? Membuat kita bisa berteduh. Membuat kita bisa beristirahat. Kita perlu vitamin. Apalagi dalam situasi-situasi sekarang ini. Perlu vitamin. Kita perlu uang. Lihat saja. Gereja kita segera dibangun. Tadi ketika saya masuk ke ruang belakang, saya baru tiba gereja kita ya, gereja ini gede. Kenapa? Barang-barangnya gak ono kelihatan. Loh, gede. Gereja segera dibangun. Perlu uang. Butuh uang. Itulah sebabnya panitia bagian dana sudah mempersiapkan amplop. Dan saya pun berkata, buka dan rogoh kantong kita masing-masing. Kita perlu memberi persembahan, yaitu berupa uang kita. Supaya apa? Gereja ini dapat segera dibangunkan. Butuh uang, saudara, untuk beli alat-alat sound system. Butuh uang untuk apa? Kita menjalani hidup kita. Nah, saudara-saudara, kita semua perlu uang. Uang itu perlu. Nah, pertanyaannya adalah, perlu berapa banyak? Saudara, lalu kita berkata, ditanyai perlu berapa banyak sih kalau kita manusia butuh uang? Perlu piro? Maka kita selalu berkata, pokoknya, kalau sudah pokoknya buat ya, pokoknya yang banyak lah. Lalu dikatakan, kalau pokoknya yang banyak, maka dikatakan itu namanya serakah. Padahal Alkitab berkata, serakah itu D-O-S-A. Dosa. Lah terus piye? Kan betul perlu uang. Maka Yesus menjawab melalui doa Bapa kami. Secukupnya. Secukupnya. Itulah sebabnya kalau Tuhan memberi, ya kita harus bersyukur. Terus kalau dikasih luwe akeh piye Kak? Ya lebih bersyukur. Itulah sebabnya saudara kita lihat doa di sepanjang sejarah Alkitab. Doa itu telah menjadi suatu jalan dan sarana untuk kita dekat, untuk kita memohon,
untuk kita meminta, untuk kita memperoleh pertolongan. Apalagi Yesus sendiri berkata, ayo datanglah kepadaku. Kalau Tuhan mengundang kita untuk datang kepada Dia, mengapa kita tidak selalu datang dan mau berseru dan mau berdoa di hadapannya? Manusia berdoa, berseru, itu saat penciptaan pertama. Itu sebabnya kita lihat umat manusia awal itu sudah berdoa, sudah memanggil nama Tuhan. Kalau kita lihat dalam Kejadian 4:26, manusia berdoa, berseru, khususnya adalah saat-saat genting, kristis. Dan itu sudah dilalui, yaitu oleh Abraham. Bapak Abraham berdoa kepada Allah. Bahkan Daucia Wancia tawar menawar ketika berdoa untuk apa? Kota Sodom dan Gomora. Ada tawar menawar kalau kita lihat dalam Kejadian 18 ayat 20 sampai 33. Bukan itu saja, dalam Alkitab ada seorang wanita bernama Hana. Ia menghadapi masalah dalam hidupnya, tekanan dalam hidupnya. Dikatakan ia mandul. Dan ia mengalami patah hati, stres. Lalu apa yang dilakukan Hana? Dikatakan jelas ia berseru, ia berdoa, yaitu kepada Allah. Kalau kita melihat Salomo, dikatakan jelas Salomo juga memohon, juga meminta, juga berseru kepada Allah. Untuk apa? Diberi hikmat dan pengertian. Dan masih banyak lagi. Saudara, doa itu adalah hubungan kita dengan Allah. Tuhan telah merancang hubungan yang hangat, yang penuh dengan kasih, yaitu melalui doa. Dan kita diberi hak, yaitu untuk menyebut Dia sebagai Bapa kami. Karena itu saya katakan ini luar biasa sekali. Nah, di dalam ayat 11 dikatakan kita juga perlu berdoa demikian. Berikanlah kami pada hari ini. Bukan besok. Bukan sempat lah Tuhan. Bukan minggu depan. Bukan bulan depan. Bukan tahun depan. Jelas dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, kita melihat satu hal yang luar biasa yang mengatakan berikanlah kami. Ketika saya merenungkan kata-kata ini, benar harus membuat kita bersimpuh di hadapan Tuhan. Saudara, kata memberi itu mempunyai arti apa? Menyerahkan, itu memberi. Membagikan sesuatu, itu memberi. Menyediakan sesuatu untuk, itu memberi. Ada amplop, kita isi, kita langsung beri. Memberi. Saudara, beberapa waktu yang lalu, bukan beberapa hari yang lalu, ada seseorang jemaat menyerahkan amplop kepada saya. Ketika amplop ini saya terima, kaget saya. Karena apa? Amplop ini ada tulisannya untuk pembangunan gereja. Dan dikasih nama Bancanyang. Kaget. Kenapa? Karena Ibu Bancanyang saat ini sudah berada di rumah Bapak. Tapi amplop ini diberikan kepada saya. Bukan karena Ibu Bancanyang datang. Tapi saudaranya yang memberikannya. Tapi saya benar-benar tergelitik. Wow. Ada amplop untuk pembangunan gereja. Dari Ibu Bancanyang yang saat ini sudah berada di surga. Ini memberi, saudara. Jadi saudara, ketika kita berdoa, berikanlah kami. Berikan kami. Berarti kita itu sedang merendahkan hati kepada Allah. Untuk kita meminta sesuatu. Memohon sesuatu. Kita sadar diri dan mengakui
bahwa kita tidak mampu untuk mencukupinya sendiri. Dan kita tidak mampu untuk meraihnya sendiri. Kita perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu pemberian Tuhan. Kita perlu bantuan Tuhan. Kita sadar bahwa semua, saya katakan semua berkat itu adalah dari Tuhan. Itulah sebabnya kita berkata, berikanlah kami pada hari ini, bukan minggu depan, bukan tahun depan. Lalu dikatakan secukupnya. Cukup itu artinya apa? Kita belajar bersyukur untuk setiap porsi yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Saudara, jujur saja, kita ini sulit sekali mengerti apa sih sebenarnya kebutuhan kita. Kita ini sama sekali tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ketika ada pesta prasmanan begitu ya, di atas meja ini, wah ada sepiring mie, sepiring nasi goreng, lalu ada baskom, wah ketika diciduk sop merah, ember lagi, baskom lagi, diciduk, wah baksonya Cik Mejen, wah. Lalu di atas meja ada cayen. Kalau saya ngomong cayen ingetnya Pak Ali ya, sukanya cayen. Nah, kalau kita mau ambil makanan itu tadi, mau ambil berapa? Mau makan seberapa? Dengan kata secukupnya. Gak mungkin lah kita akan ambil, ngambil sepiring mie, dekek ngambil lagi sepiring nasi goreng, ngambil lagi mangkok sing gede. Ngambil baksonya Cik Mejen 20 biji. Dilihat, wah iku ono cayen. Ambil langsung 5. Lah iku saya ono merah-merah. Sop merah, ambil lagi 1 mangkok. Saudaraku yang terkasih, secukupnya. Artinya apa? Cukupkanlah dirimu sesuai kebutuhan. Kebutuhan yang bisa kau makan. Jangan turuti keinginan mata. Jangan turuti keinginan hidung. Waduh ketoke enak itu. Kalau gak dimakan rugi. Itulah sebabnya mata kita mendorong makan wae. Mumpung ono. Saudara, seorang ahli gizi berkata, makan itu berguna untuk hidup. Tetapi kerakusan atau banyak makan membuat umur lebih pendek. Karena itulah dikatakan dalam Filipi 3 ayat 19, hati-hati loh ya. Jangan Tuhan menjadi perut mereka. Hati-hati. Itulah sebabnya dalam doa Bapa kami kita diingatkan, makan secukupnya. Saudara, bangsa Israel itu pernah melintasi padang gurun. Nah, daerah padang gurun kita bisa lihat dan bisa bayangkan, dan saya sendiri pernah menyaksikan sama sekali tidak ada makanan. Padang gurun adalah tempat di mana sesuatu apapun gak bisa tumbuh. Yang ada cuma semak liar. Gak ada rumput hijau yang tumbuh, gak ada. Nah, kemudian kita mungkin bisa berpikir, bagaimana manusia bisa dapat bertahan hidup? Siapa yang bisa memberi makan kepada lebih dari 1 jutaan orang? Karena pada saat itu bangsa Israel keluar dari Mesir. Kelompok mereka aja terdiri dari 600.000 laki-laki. Itu belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Ayo, bagaimana bisa memberi makan kepada orang sebanyak itu di padang gurun yang gersang itu? Karena itulah saya sungguh percaya bahwa Allah lah yang memelihara dan menuntun mereka dan yang memberi mereka makan. Dan benar, kalau kita melihat fakta, melihat dalam Alkitab, rupanya dikatakan
Setiap pagi mana roti akan turun di depan kemah orang-orang Israel. Dahsyat. Dan perintah Tuhan adalah apa? Ambillah secara cukup. Ambil mana itu secara cukup setiap hari. Saudaraku yang terkasih, lalu apa yang terjadi saudara? Karena ketamakannya, karena keserakahannya, karena ketidakpercayaannya, yang terjadi adalah mereka mengambil lebih banyak dari yang diperlukannya. Mengambil lebih banyak dari kebutuhannya. Karena keinginan membuat mereka mengambil lebih. Maka Alkitab mengatakan, besok paginya mana yang kemarin itu sudah menjadi busuk, bahkan berulat. Waduh, ini saya katakan sia-sia. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita meminta dalam takaran secukupnya. Nah, hal ini menjaga supaya hati kita jauh, yaitu dari keserakahan. Bukankah Yesus Kristus janji bahwa Dia itu akan memenuhkan seluruh kebutuhan kita, tetapi tidak pernah berjanji memenuhkan seluruh keinginan kita. Kenapa? Karena keinginan yang terus-menerus itu akan menghasilkan nafsu. Dan nafsu itulah yang akan menghasilkan dosa. Karena itu saudara-saudara, kita harus belajar memiliki seni hidup yang cukup. Minta sama Tuhan untuk selalu merasa cukup, puas dengan apa yang Allah berikan pada kita tiap hari. Itulah sebabnya ketika saya merenungkan hal ini, saya mengiyakan. Kalau manusia punya seni hidup yang cukup, saya berani katakan gak mudah terjadi perceraian, gak mudah terjadi perselingkuhan. Wes dikasih suami atau istri satu cukup. Tapi kalau keinginan masih melanda, yang terjadi tadi nafsu. Dan nafsu itulah yang menghasilkan dosa. Kalau kita merasa cukup untuk berkat Tuhan tiap hari, gak ada korupsi, gak ada peperangan yang terjadi. Kenapa sih ada orang-orang yang tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas, tidak bisa menikmati hidup? Padahal ya, kalau sesungguhnya makanan ditaruh di depannya begitu banyak, begitu istimewa. Sebaliknya, kenapa sih kok ada orang cuma makan ya dengan nasi dan kerupuk? Bisa bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Jawabannya ada di dalam kitab Pengkhotbah. Salomo, orang yang kaya itu mengatakan, bisa mendapatkan makan, itu adalah anugerah. Tapi bisa menikmati makanan itu adalah anugerah yang lain. Saudara, berkali-kali kita itu meminta anugerah Tuhan untuk mendapatkan makanan. Tapi berapa banyak dari kita minta anugerah dari Tuhan untuk bisa menikmati makanan itu? Saudara, banyak makanan kalau kita tidak bisa menikmati, bojai. Karena itulah saudara, kita punya banyak rumah di mana-mana. Viralnya sekarang rumah sultan sekalipun. Kita punya banyak tabungan. Tapi kalau saudara tidak memiliki kepuasan, tidak bisa menikmati, saya katakan juga sia-sia. Karena itulah Yesus Kristus mengatakan, berikan kami
makanan secukupnya ya Bapa. Yesus mau mengajarkan untuk mata kita melihat Bapa yang memberikan makanan itu kepada kita rasa puas. Karena itu doa ini enggak diucapkan hanya untuk orang miskin. Yang butuh makanan harus berdoa tak lebih getu, enggak. Tapi orang yang kaya pun harus menaikkan doa seperti ini. Mengapa? Karena kita sepenuhnya tergantung yaitu kepada Tuhan. Dan keberadaan makanan yang kita makan itu merupakan bukti nyata betapa Allah telah memelihara seluruh alam semesta serta memberi kita musim menabur maupun musim menuai. Dan makanan yang kita makan kalau dapat memelihara tubuh kita, maka semua itu semata-mata adalah karena berkat-Nya. Karena itulah saudara-saudara kita perlu berdoa, berikan kami yaitu kelimpahan berkat apapun itu setiap hari secukupnya. Karena kita berada dalam kuasa pemeliharaannya. Dan Allah menjadikan makanan atau apapun itu sebagai sumber berkat serta kekuatan kita. Nah, saudara ngomong soal makanan. Di sini dikatakan berikanlah kami makanan. Makanan. Dalam bahasa aslinya, kata yang diterjemahkan sebagai makanan itu adalah kata roti, saudara. Roti. Berikanlah kami pada hari ini roti kami yang secukupnya. Saudara, di dalam Alkitab, roti itu menunjuk kepada Yesus sebagai firman yang hidup. Bukankah Tuhan mengatakan, akulah roti hidup? Jelas sekali Yesus sangat ingin kita mengenal pengajarannya. Sehingga memakai istilah makanan. Yesus memperkenalkan diri kita yaitu sebagai roti hidup atau makanan pokok bagi setiap manusia. Karena apa? Karena semua orang yang ingin hidup pasti perlu makan. Demikian juga semua orang yang ingin rohaninya hidup juga pasti perlu makan. Nah, maksud makan di sini menunjukkan adalah perbuatan nyata untuk bersatu. Saudara, kita bisa bayangkan makanan yang kita makan masuk dan menyatu di dalam badan kita yang membuat kita kuat, yang membuat kita sehat, yang membuat kita memiliki tenaga. Itulah sebabnya tidak heran kadang-kadang aja kita bisa tiba-tiba merasa, loh kok pusing ya, kok lemes ya. Nggak taunya ujung-ujungnya karena apa? Biasanya Cik Rusni selalu mengatakan lapar. Coba setelah diberi makan langsung sumringah, langsung seger. Ya, beberapa hari ini kita angkat-angkat barang. Ketika sudah angkat-angkat barang, lumayan ya, tiba-tiba ya lumayan, aduh kesel. Sehingga ketika tepat jam siang gitu ya, Ibu Anggi ini Ciamik ya, sudah menyediakan makanan di Gojek begitu ya. Saya berkata, opo itu makanan? Langsung makan. Saya bilang, tak makan ya, lapar, lemes. Ngawasi tukang aja yang ngangkat-ngangkat, rasanya saya yang tidak ngangkat, padahal tukang yang ngangkat. Terus melok lemes. Tapi setelah makan, lu kuat lagi, seger lagi. Saudara, kita akan hidup segar, sehat, semangat kalau mengundang Yesus roti hidup masuk menyatu dalam hidup kita. Dan jelas Yesus sanggup mengenyangkan jiwa kita masing-masing. Jadi saudara, ngomong soal makanan itu bukan hanya roti tok, tapi juga firman Tuhan.
fisik maupun roh sama-sama membutuhkan makanan yang tepat. Kalau tubuh membutuhkan makanan yang sehat, bergizi agar menyehatkan badan, maka roh pun harus mengkonsumsi makanan rohani yang menyehatkan, yang membuat segar, yang membuat semangat rohani kita. Jadi dari sini kita bisa melihat keduanya harus sama-sama memperoleh perhatian. Kalau saudara dan saya setiap hari menyediakan waktu untuk membaca, merenungkan firman Allah, maka kita berbicara dengan Allah tentang kebutuhan kita dan minta padanya untuk pertolongannya. Hasilnya adalah dahsyat. Bukankah Yesus pernah berkata demikian? Jika kamu yang jahat aja loh tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu loh, apalagi Bapakmu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 7 ayat 11. Saudara jujur, kalau ada banyak anak ya dalam ruangan ini, banyak seliweran-seliweran ke sana kemari. Ayo, anak siapa yang kita cari dulu? Beberapa waktu minggu yang lalu perayaan Imlek, di podium ini anak-anak wilayah Doho, cuma anaknya wilayah Doho loh ya, nari, lucu kan? Jujur mama-mamanya atau emaknya Cimecen Yeni, ayo siapa sing dilihat, sing dicari, sing dipendeli, siapa sing yang narinya bagus? Bukan anaknya wong liya, pasti cucu dhewe, anak dhewe yang dilihat. Itulah sebabnya Yeni pulang bisa berkata sweet, Aiden sweet, ya bagus sekali. Saya pun juga lihat, wah lucu ya, meskipun gak iso narine ya, tapi waduh membuat suasana yang berbeda. Jujur, setiap kita orang tua akan melihat anak dewi. Nah demikian pula dengan Allah. Allah juga mendengar suara dari alam. Itu dikatakan oleh pemazmur ya, pernyataan pemazmur. Allah juga bahkan memberikan binatang-binatang, burung-burung makanan. Allah juga mendengar suara bangsa-bangsa yang memberontak atau peperangan saat ini. Semua itu didengar Allah. Tetapi Allah tetap mendengar seruan dari anak-anaknya sendiri. Oh luar biasa karena itu. Kalau kita punya Bapa dan kita sebagai anak-anaknya, kita punya perhatian istimewa. Kita punya hak istimewa. Kita diberi hak untuk meminta, memohon kepada Tuhan hal-hal yang kita butuhkan. Sebab apa? Sebab kita adalah anaknya melalui iman kita pada Tuhan Yesus Kristus. Nah hari ini kita belajar pada satu bagian dari doa Bapa kami yang diajarkan kepada murid-muridnya tentang pemenuhan makanan dalam hidup kita secukupnya. Bukankah Ibrani 4:7b berkata, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Hari ini penting sekali. Hari ini, permisi tanya, sudahkah kita makan hari ini? Sudahkah kita berbincang-bincang dengan Dia hari ini? Jangan ngomong, wah minggu semaling ini ana ibadah kok ya. Wis engko ae wis makane ndek gereja aja. Doa Bapa kami dikatakan Dia, Bapa yang di surga, ingin berjumpa dengan kita setiap hari. Sudahkah kita berbincang-bincang dengannya hari ini? Jangan berani-berani berkata kosek engko wae.
minggu besok hai, sik sibuk hari ini. Karena itulah doa tentang berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mengingatkan kita untuk bersyukur, untuk bisa berterima kasih untuk makanan secukupnya yang dapat kita nikmati. Sehingga makanan itu membawa kesehatan, membawa kekuatan bagi kita. Jangan sampai makan, saya ingatkan, secara berlebihan. Karena dikatakan tidak baik. Di zaman modern ini kita tahu bahwa kebanyakan makan itu dapat mengakibatkan obesitas yang kemudian memicu berbagai macam penyakit. Nah, itulah sebabnya dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk makan secukupnya. Jangan berlebihan. Jangan aji mumpung. Dalam bahasa sehari-hari saya selalu katakan jamu. Jaga mulut. Apalagi makan makanan yang tidak baik dan berlebihan. Akibatnya bisa sangat berbahaya. Selain itu doa ini juga mengingatkan bahwa biarlah kita selalu konsisten berjumpa dengannya setiap hari. Janganlah melemah, selalu sibuk karepe dhewe. Ingat, setiap hari harus selalu makan rohani kita. Sehingga kehidupan rohani kita tidak keple, ya, tidak lemah, tidak terombang-ambing, terpelihara dengan baik dan selalu segar dan selalu memiliki semangat hidup. Nah, sebagai penutup, saudara bayangkan bagaimana kalau rumah kita itu tidak ada jendelanya piye? Kita masing-masing mari bayangkan rumah kalau nggak ada jendelanya, betapa pengapnya, betapa gelapnya rumah kita, betul? Jendela itu selain berfungsi untuk memasukkan cahaya, jendela juga berfungsi untuk apa? Yaitu untuk supaya memasukkan udara juga. Nah, saudara, dengan adanya cahaya, dengan adanya pergantian udara yang baik, maka ruangan dalam rumah kita itu akan menjadi terang, menjadi segar, dan juga sehat. Sebaliknya, kalau ruangan dalam hati kita pengap, gelap, seperti tidak berpengharapan. Hidup kita penuh dengan sungutan, penuh dengan rasa nggak puas, penuh dengan omelan, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kekhawatiran. Bagaimana? Saya katakan bukalah. Sekali lagi bukalah jendelanya, yaitu melalui doa. Kalau jendela hati kita, jendela rumah kita sudah dibuka, maka Tuhanlah yang akan menerangi dan menyegarkan hidup kita. Karena itu ingatlah, Dia, Allah kita, ingin berjumpa dengan kita setiap hari. Nah, sudahkah kita bertemu dengannya hari ini? Sudahkah kita makan secukupnya hari ini? Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita masing-masing. Amin.